Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Tahukah sahabat, saat sedang menghadapi sakaratul maut, mulut Fir'aun disumpal malaikat Jibril ketika hendak mengucapkan syahadat. Umat Islam mengetahui, Al-Quran telah menyampaikan kepada kita tentang kisah Fir'aun. Tentang kesombongan dan perilakunya dalam menyikapi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Di detik-detik terakhir hidupnya, Fir'aun sang manusia zolim yang meneguhkan dirinya sebagai Tuhan itu sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta seperti yang selama ini ia dengungkan kepada kaumnya. Ia menyadari kesalahannya, bahkan ia meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika ia akan mengucapkan kalimat syahadat, tiba-tiba malaikat Jibril menyumpal mulutnya. Mengapa malaikat Jibril melakukan demikian? Apa alasan malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan halul bahri, yakni lumpur hitam yang ada di dasar laut? Kisah Fir'aun dan kekejamannya terhadap Bani Israel telah meninggalkan hikmah bagi umat Islam. Karena kesombongan menyebut dirinya sebagai Tuhan, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggal di Laut Merah bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa alaihi salam, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membelah laut dengan tongkatnya. Ini diceritakan di dalam Al-Quran pada surah Yunus ayat 90 yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah ia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Setelah Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan dan selamat, tibalah Fir'aun dan bala tentaranya di tepi laut. Fir'aun melihat laut terbelah dan jalan terbentang di hadapannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, saat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, ia menyaksikan Laut Merah terbelah hingga tampak mengering sampai ke dasar lautan. Fir'aun pun sempat merasa ngeri untuk melintasi lautan yang terbelah itu. Saat itu Fir'aun hampir saja menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian Lautan Merah. Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang dengan menunggangi kudanya. Malaikat Jibril mengiringi kuda Fir'aun agar meneruskan perjalanan dengan memasuki lautan yang terbelah itu. Kemudian, kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Fir'aun dan memasuki jalan di laut. Di luar kendali, kereta kuda Fir'aun berlari ke lautan diikuti para tentaranya yang mengira sang raja Mesir tersebut memimpin komando mengejar Nabi Musa alaihi salam hingga ikut menyeberangi lautan. Nabi Musa dan kaumnya yang telah sampai di daratan dengan selamat pun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan. Setelah itu, air laut pun kembali menyatu seperti sedia kala. Fir'aun dan tentaranya yang terjebak di dasar lautan berusaha berbalik arah, namun sudah terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut agar menutup dan menenggelamkan mereka. Akhirnya, Fir'aun dan tentaranya pun terombang-ambing dihempas gelombang laut dan tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Ketika tubuh Fir'aun terombang-ambing ombak lautan, saat itulah ia menyadari kedudukan dan keberadaannya. Ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat napasnya mencapai pangkal leher. Saat itu, Fir'aun menyatakan keimanannya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 90 yang artinya, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Di saat-saat terakhir hidupnya, ada sebuah peristiwa menarik terjadi.
Malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpalkannya ke mulut Firaun. Mengapa malaikat Jibril melakukannya? Kesombongan dan kecongkakan Firaun itu ternyata telah membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Maka ketika ada tanda-tanda Firaun akan beriman pada saat akan tenggelam, malaikat Jibril khawatir sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa penguasa Mesir itu dan akan menolongnya. Maka saat itu pun malaikat Jibril langsung menyumpal mulutnya dengan tanah, agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril bukanlah tanpa alasan. Perlakuan malaikat Jibril yang menyumpal mulut Fir'aun lantaran ia sangat murka terhadap kesombongan dan tingkah lakunya yang telah melampaui batas. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, apa ruginya malaikat Jibril jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezoliman Firaun telah sampai pada puncaknya. Hingga Nabi Musa alaihi salam yang saat itu diutus untuk menyeru manusia termasuk Firaun agar beriman kepada Allah sampai berdoa agar Allah tidak menerima taubat Firaun dan para pengikutnya, serta menguji mata hatinya sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surah Yunus ayat ke-88. Dalam kasus Fir'aun ini, bukan pada saat dia mulai menyadari kebenaran Allah SWT itu terjadi saat sakaratul maut. Sementara sakaratul maut merupakan batas ditutupnya pintu taubat. Artinya, jikapun malaikat Jibril tidak menyumpalkan dengan tanah sekalipun, dan Fir'aun mengucapkan kalimat syahadat, niscaya Allah pun tidak akan menerima taubat yang diucapkan di saat sakaratul maut. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.